Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ingraini dengan NIM C1C023003. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, konsep dasar akuntansi menurut AAOIPI dan pemikir Islam. Yaitu latar belakang. Laporan keuangan merupakan alat penting dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas atau suatu entitas. Dalam perkembangan ekonomi modern, muncul kebutuhan akan sistem pelaporan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan keadilan. Hal ini mendorong lahirnya akuntansi syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka dasar yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah agar tetap konsisten dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Baik, di sini juga ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (PDPPLKS) adalah kerangka konseptual yang berisi prinsip-prinsip umum dan asumsi dasar yang mendasar penyusunan serta penyajian laporan keuangan pada entitas yang menerapkan atau melaporkan transaksi syariah, baik bank syariah, lembaga keuangan syariah, maupun entitas konvensional yang menyajikan laporan keuangan dalam perspektif syariah. Yang pertama yaitu definisi, pengukuran, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. PDPPLKS mengatur konsep dasar mengenai definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dalam perspektif syariah. Yang kedua, penyajian laporan keuangan dalam PDPPLKS. Dalam PDPPLKS, laporan keuangan entitas syariah tidak hanya terdiri dari komponen keuangan komersial, tetapi juga mencakup komponen sosial dan kebijakan. Selanjutnya yaitu tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Secara umum, PDPPLKS memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama menjadi acuan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan syariah seperti Ikatan Akuntan Indonesia dalam merumuskan standar akuntansi keuangan syariah yang konsisten dan berbasis prinsip syariah. Yang kedua itu menjadi pedoman bagi penyusunan laporan keuangan untuk mengatasi permasalahan akuntansi syariah yang belum secara eksplisit diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, terutama dalam hal evaluasi kebijakan akuntansi, pengakuan, dan pengukuran. Yang ketiga menjadi pedoman bagi auditor ketika memberikan pendapat mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi syariah. Yang keempat menjadi bahan bagi pemakai laporan keuangan, nasabah, investor, regulator, otoritas syariah, dan publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan. Yaitu konsep dasar akuntansi menurut AAOIPI. AAOIPI adalah lembaga standar internasional yang didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain yang mengatur akuntansi, auditing, tata kelola, dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak dalam transaksi syariah, baik pemilik dana, mudharabah, nasabah, maupun entitas lain yang terlibat. Yang kedua, transparansi dan kepatuhan syariah, sehingga laporan keuangan mencerminkan transaksi yang tidak mendukung riba, gharar berlebihan, maisir, dan objek atau aktivitas haram lainnya. Selanjutnya itu karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. AAOIPI menetapkan sejumlah karakteristik kualitatif penting dari laporan keuangan syariah agar informasi yang disajikan bermanfaat dan dapat dipercaya, yaitu yang pertama relevan, yaitu informasi dapat mengaruhi keputusan ekonomi pemakai, misalnya investor, nasabah, regulator, dan otoritas syariah. Yang kedua dapat diandalkan, yaitu informasi bebas dari kesalahan material yang bias,
serta disusun secara objektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dapat dibandingkan baik antara periode maupun antar lembaga keuangan syariah sehingga pemakai dapat memahami tren dan perbandingan kinerja. Yang keempat, konsisten, artinya metode dan kebijakan akuntansi yang digunakan harus sama dalam periode-periode yang berurutan, kecuali ada dasar perubahan yang kuat dan dijelaskan. Yang kelima, dapat dimengerti, yaitu informasi disajikan secara jelas, tidak menyesatkan dan mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan syariah. Yaitu pandangan pemilik Islam terhadap akuntansi syariah. Pemikir-pemikir Islam dalam bidang akuntansi syariah seperti Muhammad Nazrul Alim dan sejumlah penulis dalam jurnal akuntansi syariah menegaskan bahwa akuntansi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan umat, kejujuran, dan amanah dalam pengelolaan harta. Menurut mereka, akuntansi syariah bukan sekedar teknik pencatatan dan pelaporan angka, tetapi memiliki dimensi moral, etis, dan teologis. Karena manusia, baik sebagai individu maupun entitas usaha, adalah khalifah dan amanah Allah dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu perdagangan pemikir Islam terhadap syariah. Yang pertama itu fungsi informatif, yaitu menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk membantu pemilik dana, pemegang saham, dan nasabah dan regulator dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan berkelanjutan. Kedua yaitu fungsi normatif, yaitu mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam, syariah, dan prinsip-prinsip muamalah yang menjamin keadilan dalam pembagian risiko dan imbal hasil, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Di sini dapat disimpulkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, PDPPLKS, dan standar dari AAOIVI menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan syariah disusun secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Laporan keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat menyedia informasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas moral dan sosial yang mencerminkan keadilan, kejujuran, serta kepatuhan terhadap syariah. Dengan demikian, penerapan konsep dasar, tujuan, dan karakteristik kualitatif dalam akuntansi syariah sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sekaligus menjaga kepercayaan syariah terhadap entitas syariah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.